semua. Selamat halo semuanya. Selamat datang. Halo. Hari ini ketemu lagi sama Kak Ahmad di sini. Kita absensi dulu ya. Kita sama-sama dulu. Halo. Ini aku udah lihat nih yang di depan. Ada si Sion. Hai Sion. Gimana hari ini? Sehat? Tadi belajar apa di sekolah? Oh iya, ini belajar IPA juga. Bagus nih kamu. Oh gitu. Saya masih sistem pengawasan di ini kita lanjut tentang pengawasan dan sistem pengawasan di manusia ya. Lanjut ini. Oke, hai Sion. Terus ada, yang paling sama dari ini kelihatan semangat banget nih. Hai Riku. Halo. Ya Allah. Oh iya, lagi happy banget nih. Kenapa? Habis itu apa sih kamu? Oh iya, hari ini kamu ulang tahun. Ya ampun, happy birthday. Halo semuanya, happy birthday Riku. Selamat ulang tahun ya. Ulang tahun berapa kamu? Oh iya, semoga sehat selalu, banyak keberkahan, banyak kebaikan untuk kamu ya. Nice. Oke, hari ini kita mana tablet kita di sini. Di sini ini nggak tembak bola. Oh udah dari kemarin. Dari kemarin gimana? Bisa. Oke. Oh mantep di sini pemain kiri. Sama siapa kemarin? Namanya sama sekolah sebelah. Kenapa tuh? Hebat di sini. Gak sia-sia latihan kamu sama ini ya. Terus kita udah senyum-senyum aja gitu Ciri. Hai Ciri apa kabar? Masih sering ini latihan vokal buat nyanyi. Iya, emang Ciri ini sering ini kan kamu ikut lomba nyanyi kan? Oh iya, masih sering latihan vokal. Iya. Gitu, mana berlomba? Gimana? Iya, seru. Happy dong. Ini menyalurkan emang mau nyanyi kan kamu? Iya sih jago gue. Iya kan emang jagonya ya kan dia. Nah ini kamu kan kalian? Gimana? Oh aku tahu kalian sering ini main ke rumah. Sering main ternyata. Begitu, karaoke di rumah Ciri. Ya, Sion jadi ikut nyanyi juga dong, jadi jago nyanyi juga. Keren. Terus paling depan udah sumringah kali gitu aja. Saya emang selalu penuh energi gitu kalau ya. Ayo sapu ya. Gimana? Kemarin gimana kamu jadinya? Bagus. Hasil ulangan bagus juga. Belajar. Oh gitu. Keren. Terus gimana? Masih suka ini? Beli roti di ini, banyak roti ini. Oh iya, kemarin yang bilang enak ya. Nanti kita bareng-bareng ke Alfamart ketiga. Rekomendasi tapi itu biasanya ini bener ada ya kan
Ayo, di sini sana. Ayo. Ayo sakit. Sakit apa? Semoga cepat sembuh. Iya, ini kan rumah musim ya. Dari pagi dari panas, dari hujan. Hujan tiba-tiba panas. Jadi kalau sakit gitu jadinya. Nah, jaga kesehatan. Kita biar cepat sehat, kita juga jaga kesehatan. Oke. Kita hari ini kita akan membahas soal organ pernafasan dan sisi pernafasan manusia. Apa sih bernafas? Iya, ada ini, betul. Jadi, kalau kakak boleh lakukan, bernafas itu kan kegiatan kita sehari. Setiap hari kita selalu bernafas, kita selalu meredam dan menghembuskan. Itu terjadi secara otomatis. Itu kita nggak perlu bernafas manual, harus bernafas manual. Dan kita bisa bernafas secara otomatis. Jadi tak lagi dulu ya, makanya jadi dua. Jadi kalau boleh kakak simpulkan ini, bernafas yaitu ya sama yang dijelaskan Yusi tadi. Bernafas itu menarik udara masuk. Iya, menghirup lebih tepatnya ya, menghirup udara. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut nih, ini masih menghirup udara. Saya kira menghirup udara. Kira-kira apa aja yang masuk ke tubuh kita? Oksigen ada apa lagi selain oksigen kira-kira ya? Iya. Nah, yang paling utama saat kita menghirup udara itu, kita sedang menghirup oksigen. Apa? Oksigen atau O2. Ya. Dan saat kita menghirup, kita juga menghembuskan. Kita menghembuskan kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Menghirup atau memasukkan. Biar lebih enak nih, kita tulisnya gini. Ini mohon maaf ya, kita biar kayak gitu. Ini menghirup atau memasukkan oksigen O2. Kecil ini O2-nya kelihatan tadi. Nanti kita garis dulu, kita lagi garis biar ini ya, biar lebih jelas. Ya, menghembuskan atau mengalirkan. Mengeluarkan apa sih? Ini di bawahnya ya, karbon dioksida. Oke. Jadi saat kita bernafas, saat kita menghirup nafas, oksigen masuk. Saat kita menghembuskan nafas, karbon dioksidannya keluar. Saat kita menghirup, memasukkan oksigen, dan kita menghembuskan, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ingat-ingat,
itu yang kita lepas ke tiap hari. Kayak apa? Bernafas tiap hari. Ya, sepanjang hari seperti itu. Nah, kira-kira si oksigen ini, si udara ini, dia masuk mana? Mana aja sih? Masuk kemana lagi? Langsung ke paru-paru? Berarti langsung ke paru-paru? Bisa ya. Kita hari ini kita ikutin nih pergerakan si udara. Kita ikuti oksigen ini tuh dia kemana aja sih jalannya? Dia di tubuh kita itu akan langsung ke paru-paru atau dia singgah dulu kemana ya? Kita cari tahu ya. Nah, kamu mau dulu. Kenapa harus sebentar? Meskipun gambarnya mungkin kurang bagus, ya, mohon maaf. Tapi dulu kalian kan ada kita ini ada ya di sini dulu. Lalu kepala, hidung, mulut, nah kita kayak bedah dulu nih tubuh kita bedah dulu. Serem ya dibedah-bedah ya. Cuma setelah dia kita ini asik. Gimana sih? Iya betul. Jadi udara tuh masuk tuh ternyata ngelewatin banyak banget nih. Ini udara di sini. Ya kamu udah lihat juga ya? Pecah. Oh iya, siapa kan juga belajar ini? Oke, berarti ini oh gitu. Masih siapa? Udah gini. Udah ya ilmunya ya. Pernah lihat gitu? Oh nggak asing. Oke. Berarti kita tinggal nomor dalam aja nih. Kita tinggal lihat lagi, kayak review lagi pengalaman yang udah kalian punya ya. Masih. Oh iya, gimana? Jadi juga di sekolah. Oh, ada peragunya juga. Jadi kayak ada alatnya gitu. Oh, kamu bisa menggambar warnanya. Bagus apa lagi? Bagus ya. Kita iya tak punya. Jadi kita bisa ini meskipun gambarnya ini kita usahain maksimal ya. Nah, karena tadi katanya sure, you see, udah pernah dia tinggal lagi. Kita sekarang bareng-bareng cari tahu dia kemana aja sih oksigen ini masuk ke tubuh kita tuh. Itu lewat mana aja ya? Kita cari tahu bareng-bareng. Yang pertama, saat kita menarik nafas, kita bernafas menggunakan apa sih? Hidung. Iya, bisa pakai hidung, bisa pakai mulut. Bisa pakai mulut. Oke. Oke itu serius. Oke. Sekarang kita cari tahu nih. Kira-kira bernafas pakai hidung atau mulut ini itu sama nggak sih? Ya. Kita mulai dari yang sini. Ini kan tadi kakak ngeliat ini tuh hidung. Hidungnya nggak apa-apa. Digambar aja, ilustrasi ya. Ini hidung. Nah, di dalam hidung itu, kalau kita berarti di dalam hidung sini ada yang namanya rongga hidung. Nah, ada yang namanya rongga hidung. Di rongga hidung ini ada apa aja sih kira-kira? Ada apa aja di rongga hidung kalian di dalam hidung kalian ada apa aja sih?
Oh iya, ada rambut hidung betul. Kucap di ada apa lagi? Ada iya sih, nggak salah, betul. Ada si kuping kita. Ya, nggak salah. Nah, kira apa sih ini fungsi si rambut hidung tadi? Fungsi si kuping itu apa sih? Kenapa dia ada di dalam hidung kita? Kurang hidung kita harus ada rambut-rambutnya, ya kan? Kita di dalam juga apa gitu. Ternyata itu tuh ada fungsinya teman-teman. Jadi di dalam ruang hidung kita, kakak tulisin di samping sini ya biar di samping sini biar mudah ya kalian ngelihat. Oke, sorry. Di sini ada yang namanya rongga hidung. Seperti yang dibilang tadi, di dalam rongga hidung kan ada bulu hidung. Ya, ada bulu hidung, ada upil tadi yang bilang busi, betul, ada, ya sih ada. Fungsinya kira-kira apa? Kita cari. Jadi saat kita menghirup udara, apakah cuma oksigen aja yang ikut masuk? Iya. Selain oksigen, ada yang namanya debu. Kecil, sama kita tuh nggak kelihatan jelas. Itu juga ikut masuk ke dalam tubuh kita. Ini dia kecil banget ya. Ini mudah tuh masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat kita bernafas pakai hidung, kita menghirup udara. Kita menghirup udara. Kita menghirup udara itu hidung ini karena tadi ada dalam hidungnya. Fungsi rambut hidungnya itu mencegah si debu masuk. Debu nggak bisa masuk, debu nggak boleh masuk. Debu tahu debu. Selain ada rambut hidung, si rambut hidungnya ada dalamnya. Ada selaput lendirnya di dalamnya juga. Si selaput lendir ini karena fungsi apa? Iya, dia juga membantu si rambut hidung ini untuk menahan si debu. Nah, selain itu, saat kita kayak lagi di luar panas nih, kita nafas di dalam tubuh kita apa? Kita merasakan kayak panasnya kayak udara yang di luar. Enggak, saat kita di AC ruangan AC ini dingin. Tapi saat kita nafas, apakah yang masuk ke dalam tubuh kita dalam rasanya dingin gitu? Enggak, iya. Jadi tetap kan kayak rasanya sama gitu. Karena si selaput lendir ini tuh suhu dari luar itu dihilangkan biar saat masuk ke dalam tubuh kita itu enggak kaget dari tubuh kita. Nah, kita tulis sambil mengingat-ingat, kita tulis tadi di rongga hidung ada apa aja? Terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Yes, terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Tadi fungsinya untuk kita jadikan satu ya, karena mereka kan sepaket nih, satu ada hidung. Kita pakai bulu hidung dan selaput lendir fungsinya untuk menyaring, menahan debu-debu tadi udara dan mengatur suhu. Tadi kelewatan nih, si selaput lendir ini selain mengatur suhu ini ada lagi fungsinya satu. Kan tadi kakak bilang dia mengatur suhu saat di usia ini dia masuk ke tubuh kita, dia jadi enggak
deket lagi kan kita rasanya. Nah sama dia bisa dilengkapin, dikasih kalau biar saat yang masuk dulu kita tuh nggak kering aja. Itu nah maaf ya, maaf ternyata mengatur suhu dan udara yang masuk. Guys, nah tadi kan aku yang bilang bernafas pakai mulut. Bernafas pakai mulut ini kan everybody ini ruang mulut. Saat bernafas pakai mulut kayak saya praktek tadi, si udara kan langsung masuk, dia nggak ada di mulut kan nggak ada, iya nggak ada dulu itu sama serabutan nih, jadi langsung masuk, nggak ada yang disaring-saring lagi. Jadi iya betul, betul bener. Jadi si debu-debu tadi itu masuk ke hidung kita. Iya, jadi nggak kesaring. Nah, sorry semuanya. Udah yang UC bilang tadi, itu hasil dari si blokadenya si hidung. Kan ini hidungnya udah masuk ini, akhirnya jadi ini dikumpulin, jadilah si itu. Oke sih. Nah, terus nanti dong udah hidung sama mulut ini, mereka ini mana itu kira-kira? Iya, ini tenggorokan. Ini tenggorokan atau ada namanya yaitu faring. Faring. Iya, namanya itu faring. Kita tuh kira-kira si faring ini apa sih namanya? Kalau ada tiga ini. Iya, jadi ada. Kalau kamu ngajak sekolah, ngajak terus sambil buka mulut, itu kamu lihat ada, iya ada jalan masuk kan itu. Ini segera ini. Ada satu jalur nih sebenarnya di tenggorokan atau faring. Pertanyaan terus, kenapa kalau Riku kan ceritanya karena kita makan dan minum, kalau jalurnya hidung sama mulut sama, terus kita makan dan minum, kok apakah mereka bakal berakhir di tempat yang sama? Enggak. Kenapa sih kira-kira kok enggak? Iya, karena kan terlambung. Udara ke paru-paru. Iya, tapi mereka ketemunya di jalur yang sama. Gimana? Itu hebatnya tubuh kita. Itu tuh sangat amat. Ya, kita akan bisa langsung otomatis ya, tanpa harus tutorial langsung harus secara manual. Itu ya. Nah, terus yang ini di dalam tenggorokan kita ada bentuk guys, ada bentuk lebih kayak bentuk ada katup. Kita bilangnya bentuk aja biar lebih mudah gitu. Ini namanya tuh epiglottis. Nah, ini kecil ini, ya tuh, biar ini ya ngomong ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, ada dua, yang satu kamu harusnya, yang satu paru-paru. Nah, si epiglottis ini fungsinya itu sebagai pintu. Jadi saat kita bernafas,
ini saatnya kita bernafas ini. Dia tuh lagi membuka, dia udaranya bisa masuk ke paru-paru, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, tapi saat kita menelan makanan, saat kita makan, terus kita turun, dia untuk biar makanannya ke jalurnya ke lambung, betul, ke lambung. Sedangkan makanannya itu dia nggak masuk juga ke paru-paru. Makanya kalian pernah dengar gak sih kalau ibu kalian tuh suka ngomel itu, kalau makan itu jangan sambil bicara, iya kan? Iya, itu tuh ada sebabnya teman-teman. Kalau kalian nih ngobrol sambil bicara, si adik di sini bingung, itu mau tuh mau buka, makanya ada yang namanya tersedak. Itu tuh makanan yang harusnya kita turun langsung ke lambung, karena kita ngobrol sambil makan sambil ketawa itu kayak jadi maksudnya dia ke saluran nggak seharusnya kayak langsung keluar lagi bener tuh. Iya, makanya kalau makan itu harus jangan sambil ngomong, jangan sambil bercanda, oke? Nah, tadi penggunaan hari ini anak biologis nih, kita tulisin dulu nih tenggorok habis, sorry, agak beri mana. Jadi Robun, jadi tenggorokan ini tuh dia si tenggorokan atau faring ini atau faring, dia tuh fungsinya untuk menghubungkan antara rongga hidung sama ke lepas selanjutnya. Jadi lepas selanjutnya itu namanya apa? Apakah masih tenggorokan? Iya, itu masih tenggorokan ini. Iya, masih tenggorokan, tapi ada namanya. Ingat, siapa? Iya, tarik bener. Apa lagi? Kira-kira paling tuh itu pangkal tenggorokan. Atau tarik. Nah, tenggorokan ini kalau kita agak bentar biar kalian ini jalurnya ini ya, bed apa gitu. Si tenggorokan ini fungsinya menghubungkan si apa lagi? Menghubungkan ya, iya menghubungkan rongga hidung ke pangkal tenggorokan atau lari. Yes, good job. Nah, di lari ini dia tuh selain jadi jalur masuknya udara tadi, tempat kita suara kita itu ada di sini. Iya, lari. Iya, jadi nyanyi kalau lagi ambil nada tinggi biasanya tuh ada getar kayak gitu. Ada getar kayak gitu. Itu suara ini. Enggak, suara kita di situ. Iya. Seru kan? Kalau dengerin ini ada sini tas suara ini. Nah, fungsinya suara itu untuk selain ada suara dia kan jadi jalur masuk jalur masuk udara. Yang menghubungkan kemana sih kira-kira? Dia tuh mana di sini udara itu udah di hidung masuk tenggorokan. Tapi dia mau masuk paru nih. Paru dia di sini dulu nih.
enam tenggorokan atau trakea. Iya, ada makanan, yes. Ternyata tenggorokan kita yang ternyata pendek itu ternyata susurannya. Iya, keren ya. Jadi kasih gimana? Jadi udaranya itu dari tadi yang hidung masuk ke tenggorokan, masuk ke faring, dia jalan ke lari, terus turun lagi ke trachea. Ya, jadi tadi pangkal tenggorokan tadi si laring menghubungkan ya itu faring ya. Faring tadi apa? Jangan lupa ya. Faring ke trachea. Terjawab apa lagi faring? Iya. Ini harusnya udah besar ya. Maaf ya. Iya, makasih ya Sophia ya, udah diingetin ya. Iya, harusnya udah besar ya, ya maaf ya. Iya, excited nih, kakak excited nih menjelaskan saya. Bareng. Iya, semangat banget nih hari ini ya. Iya, hari Jumat udah mau weekend soalnya. Udah mau liburan ya, udah mau kemana? Udah ada kayak jalan-jalan. Tak dulu nih, kita terusin jalannya dulu nih, jalannya si trachea ini. Jalannya udara, jalannya trachea. Jalan udara. Dah di trachea ini, itu difilter lagi. Di lainnya pun terdapat rambut-rambut lagi, namanya cilia. Iya, ada di situ. Partikel-partikel kecilnya tuh ditahan lagi. No, kalau ya di hidung udah difilter, di trachea difilter lagi. Biar yang masuk cuma oksigen aja, udah bener-bener oksigen doang nih yang masuk ke bawah. Iya, nah si trachea ini juga yang membawa udara. Nih, yang di trachea dia ini ada jalurnya. Caranya itu ada dulu, ada dong, ya ada namanya. Kita strut ke sini, strut ke sini ya. Lihat, namanya bronchus atau batang cabang. Oh iya, cabang kan dua ya. Iya benar, cabang dong nih. Cabang ya. Cabang trachea. Nah, baru nih. Cabang trachea ini si bronchus ini dia yang menghantarkan udara ke paru-paru. Ini tuh paru-paru ya teman-teman. Dia kayak paru-paru kan. Oh, makasih ya. Makasih. Ya. Kita lanjutin dulu Jom. Oke. Nah, ini yang keempat itu ada batang. Yes, aku ya maaf. Maaf ya. Batang tenggorokan kecil ya, biar cukup pengen apa gede. Ini nanti dihapus ya tadi. Oke, makasih. Sini. Iya, sapu ya iya. Maaf. Belum bisa kecilnya sapunya itu kayak polisi. Bagus tapi bagus. Tenggorokan ya. Fungsinya untuk
lagi menghubungkan lagi menghubungkan atau jalan masuk udara ke kemana dulu dia, ke cabangnya, ke cabang si ya atau sebutannya bronkus. Good job. Nah, terdapat apa tadi? Sisilia untuk jadi ya sisilia ini untuk is yang masuk. Sampai sini oke. Ini masih di bronkus ini, belum ke paru-paru ini, dikit lagi prosesnya, dikit lagi. Masih oke? Mau diingat dulu? Oke, kita ingat dulu. Jadi tadi si udara kemana dulu? Ke rongga hidung, masuk rongga hidung, terus disambut sama hulu hidung dan selaput ngendi. Fungsinya tadi yes untuk menghambat tubuh, mengatur suhu dan melembabkan. Betul. Lalu masuk ke rantau taring. Nah, dari tenggorokan dan taring dihubungkan ke pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau lari. Yes, pangkal tenggorokan atau lari. Habis itu dia masuk ke dari pangkal tenggorokan dan lari ke yes, ke trakea. Betul. Trakea dalam tenggorokan namanya trakea. Di trakea ada sisilia. Wips, betul. Untuk dia bilang filtran kedua ucap itu. Nah, sekarang kita ke si bronkus. Bronkus atau si cabangnya trakea ini kita lihat dulu ya. Cabang trakea atau bronkus. Nah, fungsinya si bronkus itu membawa udara untuk dimasukkan ke paru-paru kanan, paru-paru kiri. Paru-paru kita kan dua, kanan dan kiri. Iya, paru-paru kita kan dua, kanan dan kiri. Betul. Baik, iya. Wah, cepet banget ya. Kan ngoreksi tulisannya tuh sampai aku jeli gitu. Bagus nih, mengeluarkan udara dari mana nih? Dari si trakea ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, di udaranya udah masuk paru-paru nih. Di paru-paru ternyata masih ada lagi yang lewatin apa lagi sih? Apa langsung udah paru-paru nih, udah langsung datang cepet gitu. Iya, ada lagi nih, ada cabangnya. Betul. Si bronkus ini ada cabangnya lagi nih. Si dia ini ada cabangnya nih. Ini ibaratnya kalau paru-paru kita belah nih, dia ini ada ini ya. Si bronkus ini ada cabangnya dulu di dalam paru-paru. Namanya apa sih? Ingat kamu, bagus kamu. Ini pelajaran, brachiologis. Kenapa? Iya, kami ingatnya. Kami ingatnya gara-gara dia namanya
biar satu papan aja gitu loh, nggak apa ya. Ini ternyata masih ada satu lagi ya, kalau sini aja ya, kita ngomongin nomor 6 ya, kita garis skala urin deh, 6 ada yang namanya si cabang bronchus, atau ada yang bilang kayak dinosaurus Bronchiolus ya mam bener-bener nih kayak besar bentuknya ya, membawa udara dari bronchus kok mana kira-kira, kan dia udah di dalam kalau iya ini dia ini ada cabang-cabang di dalamnya itu ada cabang-cabang lagi di ujung cabang ini di ujung cabangnya sih Bronchiolus ini ada yang namanya ini, dia bentuknya kayak belum udara gitu. Ini yang paling gong ya, kayak dia main karakternya ini dia sih, semua penting cuman dia ini kayak yang paling krusial ya. Namanya dia alveolus. Kenapa dia penting? Karena kita lihat dulu ya, bronchus ke alveolus. Yes, dari bronchus ke alveolus. Nah, si alveolus ini dia maksudnya untuk apa? Apa kira-kira yang paling penting? Yes, iya, pertukaran udara. Jadi, alveolus ini terjadi pertukaran udara. Tadi kita bilang di awal, yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Kan oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Ya, tukaran di mana? Tukaran di sini, alveolus ini. Jadi oksigennya itu kita serap. Ya dengan cara kita suruh turun oksigen kita. Nah si oksigen ini, si karbon dioksida si karbon dioksida ini dia dari sisa-sisa membakar tubuh kita, dari sisa energi kita, dia itu keluar jadi karbon dioksida. Tukarannya di alveolus ya, diingat pertukaran udara. Kembali ke fungsi alveolus tadi, terjadi pertukaran udara. Oksigennya oksigen masuk ke mana tadi? Masuk ke dalam. Yes, masuk ke tubuh. Kita bilang masuk ke tubuh gitu ya. Masuk ke tubuh dan karbon dioksida dioksida kan, atau CO2, sisa pembakaran dikeluarkan kayu. Yes. Ternyata panjang ya. Ternyata panjang loh prosesnya. Kita nafas aja. Nafas. Kita tadi dari tadi juga nafas dari tadi.
Faring. Dia dihubungkan, Faringnya menghubungkan. Ya, menghubungkan mengandung ke lain. Terus lagi sambil lari sama lain diteruskan. Udaranya dari lagi nih, dari rahim. Akhirnya menghubungkan antara faring, menghubungkan faring ke trachea. Di trachea ada tata golongannya. Dia selain menghubungkan udara ke bronkus, dia juga untuk menyaring partikel. Disaring lagi, udah disaring di rongga hidung, disaring lagi di trachea. Dari trachea, dari bronkus nih, dari cabang trachea, dari bronkus di mana? Lalu ke paru-paru. Iya, dia mengantarkan udara dari trachea ke paru-paru. Dari paru-paru si trachea ada jagungnya. Jagungnya bronkus itu namanya bronkiolus. Bronkiolus membawa udara dari bronkus ke alveolus. Nah, si alveolus ini terjadi yang paling krusial, yang paling kayak mini ya dia. Dia harus jadi pertukaran udara. Terjadi pertukaran udara. Ya, masuk udara dulu, kamu dia sudah kita iya, ternyata sangat kompleks pernapasan kita. Yang kita lakukan sehari-hari ternyata rutenya sepanjang ini. Oke, good job. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Masih oke? Oke. Tapi ini waktu kita udah habis dong biru. Kalau semangat ya. Sampai ayo. Apa kan tadi? Apa ya? Tadi bilangin enggak ibu. Ngomong lagi. Karena terlalu excited. Karena lagi excited teman-teman. Orang makan. Ya. Makasih semuanya. Oke? Iya. Oke, makasih dulu. Gue siap. Oke. Tolong dipahami. Dipahami lagi sambil kita rasapi saya bernafas ternyata prosesnya lumayan panjang ya. Kita harus bersyukur kita udah habis setting sama Tuhan sedunia yang lupa. Yes. Oke. Kita akhir dulu kalau untuk pertemuan kita hari ini ya. Cukup di sini. Kita masih di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah hadir hari ini. Jangan lupa presensi ya. Jangan lupa presensi. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Ya. Iya, kamu pulang. Dijemput tadi.